kalian juga masih semangat sekali untuk mengikuti perkuliahan pada sore hari ini. Oke, tadi saya sudah share PowerPoint ke Mbak Liviana. Mungkin nanti Mbak Liviana bisa bantu share screen berkaitan dengan tugas teman-teman semuanya, gitu ya. Dan ini sebenarnya kalau kita offline itu nanti akan benar-benar dilakukan seperti itu, karena memang ini sifatnya daring, jadi saya tidak muluk-muluk, karena yang penting mental kalian sehat itu udah bagus banget gitu ya. Jadi nanti ada beberapa yang saya hilangkan, jadi maksudnya tidak semuanya kalian harus mengerjakan itu gitu. Tapi kalau untungnya kalian ikut kewirausahaan ketika online gitu ya, jadi nggak terlalu banyak tugas gitu, karena memang kemarin itu atau beberapa waktu yang lalu itu memang mata kuliah kewirausahaan itu agak dipandang sebelah mata, sehingga kalian mungkin masih ingat ketika di awal-awal kuliah saya agak marah-marah karena memang kita memang bukan lagi memandang sebelah mata kewirausahaan, tapi justru kewirausahaan itu menjadi salah satu kunci bagi teman-teman yang memang udah masuk di pendidikan ekonomi tapi nggak pengen jadi guru kayak gitu. Jadi ini menjadi salah satu mata kuliah yang akan mendorong teman-teman sekalian untuk menjadi seorang wirausaha kayak gitu. Bisa dibantu share screen sekarang Mbak Liviana? Oke, Bu, saya izin off cam ya, Bu. Nanti soalnya Boleh silahkan. Oh, ini teman-temannya udah ada yang on cam, jadi bisa ada temennya saya gitu. Ada Mbak Misal, ada Mbak Melinda dan teman-teman yang lainnya. Oke. Oke, ini adalah sebenarnya tugas yang terkait dengan finalisasi produk digital. Jadi ini sebenarnya adalah kolaborasi kewirausahaan dengan manajemen inovasi. Jadi ada beberapa hal yang saya hapuskan gitu ya, tapi tetap saya pakai juga. Next, Mbak. Next. Oke, biasanya untuk studi lapang itu saya pasti akan minta seperti ini ketika offline. Jadi biasanya kalian harus saya minta untuk melakukan suatu interview. Jadi interviewnya itu adalah minimal ke 20 orang gitu ya. Kemudian selain itu juga harus menuliskan hasil dari interviewnya ke 20 orang itu. Nah, interview ke 20 orang itu pasti akan ada hubungannya terkait dengan produk-produk yang ingin kalian kembangkan gitu ya. Jadi karena saya ingin menepis bahwa kewirausahaan itu ya hanya membuat makanan dan sebagainya, makanya saya buat sedemikian rupa supaya tetap ada state-nya yang pernah saya jelaskan bahwa kita harus perlu banget studi lapangan dalam menentukan suatu produk gitu ya. Jadi di sini itu kayak semacam mencari tahu gitu ya, studi lapang, mencari tahu gimana apakah produk yang ingin kita tawarkan itu memang benar-benar sesuai apa yang mereka minta. Nah, makanya kalau nanti kalian pengen mendirikan suatu perusahaan, entah itu kalian di sini adalah sebagai seorang wirausaha ataukah kalian sebagai seorang pengusaha, kalian harus wajib melakukan suatu interview. Di sini ada langkah-langkahnya untuk studi lapangan ya, interview ke 20 orang minimal. Nah, 20 orang ini tergantung juga dengan usaha kalian. Kalau usaha kalian itu adalah misalkan di bidang makanan gitu, kuliner, 20 orang ini harus kalian cari di sekitar tempat tinggal kalian atau di sekitar tempat yang ingin kalian dirikan usahanya tadi. Misalkan kalian mendirikan kuliner, misalkan kuliner Jepang gitu ya. Kalian harus survei dulu ke 20 orang di sekitar kalian dulu. Kenapa kok saya bilang seperti ini? Kadang orang tidak memandang bahwa orang sekitar itu penting untuk sebagai target pasar kita. Dan dia lebih cenderung untuk melakukan promosi atau target pasarnya di Instagram. Sehingga justru orang-orang terdekat di tetangga sekitar nggak ngerti kalau ternyata kalian itu menjual misalkan restoran Jepang. Kalau restoran mah bisa dengan mudah bisa dikenali ya, karena pasti otomatis kalian akan
membuat suatu baliho atau apapun bentuknya yang menandakan bahwa itu adalah kalian menjual makanan-makanan khas Jepang. Nah, kalau misalkan kalian mendirikan usaha, misalkan cuci sepatu ya, kan marak sekali ya, itu kan bisnis atau jasa cuci sepatu. Nah, kalian hanya mengandalkan Instagram atau sosial media kalian tanpa melihat bahwa ternyata yang menginginkan jasa kalian itu, yang pengen menggunakan jasa kalian itu ternyata juga tetangga-tetangga kalian, bisnis kalian dirikan tadi. Nah, sehingga survei 20 orang itu ya jangan semuanya di orang luar, tapi juga kalian harus memasukkan tetangga di sekitar kalian. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian di sini kalian tidak hanya memakai atau tidak hanya menawarkan beberapa produk gitu ke 20 orang tadi. Jadi kalian misalkan pengen membuat tadi ya kuliner ya, tapi kuliner tadi itu tidak hanya misalkan kalian buat beberapa pilihan, misalkan ada 4 pilihan, ternyata misalkan ada Korea, kemudian ada Jepang, kemudian juga ada Indonesia, autentik Indonesia, kemudian juga ada yang misalkan ada yang kekinian dan sebagainya, atau yang dari Western kayak gitu. Nah, itu tergantung dengan pilihan dari 20 responden tadi. Kalau ternyata dari 20 responden tadi, kalian pengennya memang membuat restoran Jepang, tapi ternyata dari 20 responden tadi, itu yang memilih membuka restoran Jepang itu hanya 2 orang. Nah, sehingga itu kalian tidak perlu kaji ulang lagi apakah memang kalian memang benar-benar pengen membuat restoran Jepang di lokasi tersebut. Kayak gitu. Nah, hal yang paling memungkinkan sebenarnya adalah wawancara. Tapi kalau ternyata kalian tidak bisa wawancara, kalian boleh survei melalui Google Form kayak gitu. Tapi Google Form itu kadang-kadang mereka nggak baca pertanyaannya loh guys. Itu kelemahan dari Google Form gitu ya. Jadi mereka nggak baca pertanyaannya yang ngasal aja kayak gitu. Dan itu kekurangannya. Kemudian berikutnya kalian dalam studi lapangan itu tadi, kalian juga memberikan penjelasan detail tentang produk yang akan dikembangkan. Nah, tadi kalian kan sudah membuat 20 tadi ya. Kemudian kalian akan menentukan dari 20 tadi, kalian kan tadi ada pilihan 5 ya, 5 restoran gitu ya. Ada Korea dan macam-macam tadi ya saya jelaskan ya. Kemudian kalian juga perlu, oh berarti saya memutuskan, oh saya akan buat Korea karena memang yang Korea ini yang paling banyak diminati saat ini gitu ya. Kemudian selain itu kalian akan dikembangkan kayak gitu. Jadi ke berapa orang ya kalian langsung menunjukkan di situ, di sini bahwa kalian akan membuat restoran Korea dengan konsepnya seperti ini produknya seperti ini. Nah, coba kalian survei lagi ke 20 orang tadi, kira-kira misalkan di situ ada banyak hal di pertanyaan kalian terkait dengan produk unggulan kalian. Kalian juga akan bikin pilihan. Ada 5 produk unggulan kalian. Yang paling banyak diminati itu jadikan dia adalah sebagai benar-benar produk unggulan di tempat kalian. Kemudian selain itu adalah SOP. SOP kalian juga perlu, SOP-nya nggak perlu detail-detail juga ya di sini. Kalian perlu tanya ke mereka kayak gitu, gimana sih detail SOP-nya. Misalkan kalian di situ adalah all you can eat, ataukah misalkan kalian itu adalah menu-menu kayak semacam kayak ya misalkan di situ all you can eat tapi ada di situ ada kebaruan dari kalian. Nah, itu bisa kalian jelaskan di situ. Kemudian setelah kalian mendapatkan, kalian harus menjaring kritik dari pendapat dari calon pengguna, apapun bentuknya. Kalau tadi kan saya mencontohkan di situ adalah usaha kuliner. Nah, tapi kalau misalkan kalian nanti bikin suatu startup, kalian pun juga harus
menjaring respon kritik dan saran dari calon pengguna tersebut. Misalkan, oh harusnya kayak gini-gini loh, harusnya misalkan konsepnya kayak gini-gini. Kalian harus mengikuti mereka. Tapi ingat, tidak semuanya dianut ya, tapi cari yang sering mereka sarankan. Misalkan terkait dengan makanannya atau ke konsep ruangannya dan sebagainya. Kalian harus mencari di situ. Kemudian selain itu, biasanya ya, ketika di offline, saya minta kalian itu membuat suatu laporan dengan apa sih isi dari laporan itu. Ada yang pertama ada judul, nama produknya apa gitu ya, kemudian deskripsi produk yang akan dikembangkan, deskripsikan produknya seperti apa. Kemudian selain itu adalah identitas yang diwawancara. Identitasnya ada apa saja? Ada nama, pekerjaan, usia, itu kalian perlu banget. Kemudian yang berikutnya adalah aspek pertanyaan. Nah, aspek pertanyaannya biasanya berkaitan dengan kegunaan kayak gitu ya. Apakah menjawab masalah kayak gitu ya. Karena kan ini sebenarnya adalah keberlanjutan dari yang diinginkan atau masalah yang dihadapi oleh para pengguna. Ingat bahwa dalam membuat suatu produk itu ya, entah itu barang atau jasa, itu harus menjawab suatu masalah. Jadi cari dulu masalahnya di masyarakat gitu ya. Makanya saya itu selalu bilang ke teman-teman semuanya bahwa emang produk ini memang benar-benar bisa menjawab permasalahan. Apakah memang benar-benar orang-orang itu punya masalah seperti ini? Kayak gitu. Ingat kan? Saya selalu bilang seperti itu. Kemudian selain itu juga ada beberapa aspek kelemahan. Aspek yang memberatkan itu ada apa saja? Misalkan kelemahannya terkait dengan bahan baku atau apa gitu-gitu. Nah, ini sebenarnya adalah keberlanjutan dari analisis SWOT juga kayak gitu. Kemudian selain itu adalah peluang, kemudian efek lain. Nah, ini sebenarnya adalah merupakan analisis SWOT kayak gitu. Kemudian yang paling penting juga itu adalah saran-saran dari responden tadi kayak gitu. Nah, Bu, untuk nanti di final test apakah saya diminta seperti itu? Idealnya sih iya, tapi saya tidak minta 20 orang juga gitu ya. Karena kalau 20 orang agak susah ya, kecuali kalau kalian 20 ini adalah menggunakan Google Form. Google Form itu nggak masalah, maksudnya nggak pakai wawancara. Wawancara pun misalkan kalian bisa pakai WhatsApp, video call, kayak gitu itu boleh. Kayak gitu. Tapi kalau untuk wawancara ke tetangga kalian, itu kok kayaknya nggak mungkin ya gitu ya. Jadi saya tidak minta 20 orang karena itu kebanyakan banget. Saya minta 20 orang saja. Itu untuk yang sekarang atau nanti yang ingin kalian kembangkan. Gitu. Kemudian saya juga tidak minta untuk wawancara langsung mendatangi orang-orang, tapi ya kalau bisa ya pakai Google Form aja atau pakai tadi wawancara melalui WhatsApp ataukah melalui Google Meeting seperti ini ataukah Zoom kayak gitu. Next berikutnya. Nah, ini tidak saya tidak ingin kalian juga apa sampai ke sini. Maksudnya di sini kan ada hal yang nomor 4. Nomor 4 ini adalah terkait dengan pengajuan haki atau paten. Nah, ini sebenarnya haki atau paten ini bagus sih sebenarnya bagi kalian itu memang produknya itu memang benar-benar new, benar-benar memang belum ada. Karena nanti pengajuan haki atau patennya itu gratis untuk warga UM kayak gitu. Jadi nanti kalau kalian memang benar-benar ini itu nanti bisa menjadi suatu nilai tambah bagi kalian kalau kalian sudah punya haki kayak gitu, udah punya paten kayak gitu. Nanti akan saya bantu juga untuk paten ke LP3 kayak gitu. Bagi teman-teman yang pengen mematenkan kayak gitu. Kan biasanya kan takut enaknya kalau kalian apa namanya paten ke UM gitu kan. Itu kalian juga akan membawa nama baik UM, kemudian kalian juga nanti ini guys gratis gitu loh. Padahal kalau di luaran sana kalau kalian tanpa membawa nama UM atau daftarnya tidak melalui UM itu bayarnya adalah minimal 600.000 kayak gitu per pengajuan. Nah, ini nanti untuk pengembangannya kalian nanti akan bikin laporan. Laporannya kayak gimana? Laporannya ya sebenarnya bisnis plan tadi gitu loh ya.
dan juga ada prototipe dan juga ada poster nantinya. Kemudian kalau untuk yang nomor 4 ini conditional banget bagi teman-teman yang pengen ya monggo diajukan, kalau enggak ya enggak perlu kayak gitu. Tapi kalau pengen mengajukan nanti boleh langsung japri ke saya kayak gitu. Next berikutnya. Nah ini sih terkait dengan isi dari laporannya. Tadi saya sudah menyinggung sedikit bahwa isi dari laporannya adalah yang pertama adalah business plan tadi. Otomatis kan dalam business plan kan juga sudah ada latar belakang, ada tujuan, kemudian ruang lingkupnya kayak gimana, kemudian gambaran atau uraian teknik inovasinya seperti apa, kemudian rencana operasionalnya seperti apa, kayak gitu-gitu. Lampirannya berupa apa saja? Lampirannya biasanya berupa prototipe kayak gitu. Next berikutnya. Nah, di sini adalah latar belakangnya itu berisi apa saja. Ini sebenarnya saya tidak mematok harus sama dengan ini, karena kalau ini lebih cenderung ke manajemen inovasi. Tapi saya di sini lebih ke bisnis plan kalian itu memuat ada suatu unsur-unsur inovasi kan, ya sama aja sebenarnya terkait dengan informasi dasar dalam menjawab suatu permasalahan gitu ya. Makanya saya di awal kan kemarin ayo bikin startup kayak gitu ya. Karena di situ kalian harus cari tahu dulu permasalahan yang dihadapi oleh apa namanya konsumen itu apa. Kemudian urgensi atau kepentingan yang diusulkan. Kemudian kalau data dan informasi pendukung serta pembanding ini boleh disertai, boleh enggak. Dalam artian di sini apakah memang sudah pernah dikembangkan yang serupa kayak gitu. Kemudian potensi dan relevansi ini kondisional juga, kalian boleh menyertakan atau boleh enggak. Tapi semakin bagus kalau kalian menyertakan sih kayak gitu. Tapi data dan informasi pendukung serta pembanding ini perlu dicantumkan karena di sini sambil saya lihat apakah memang sudah pernah dikembangkan atau belum. Kayak gitu ya. Next berikutnya. Nah, ini adalah tujuan, manfaat dan juga sasaran. Kalau di punyanya kewirausahaan untuk ini nggak perlu detail-detail banget, pokoknya kalian cantumkan aja bahwa tujuannya untuk pemecahan masalah seperti apa sih tujuannya, kayak gitu. Kemudian manfaatnya, manfaat untuk siapa? Kalian jelaskan di situ. Nggak perlu detail yang berpuluh-puluh kalimat, nggak perlu, tapi jelaskan aja di situ manfaatnya untuk apa, sasarannya misalkan untuk sektor-sektor yang akan mendapatkan dampak positif itu siapa aja gitu ya. Misalkan, oh di situ kalian itu adalah membuat misalkan ojek khusus, misalkan ojek khusus untuk di pedalaman. Nah, di situ kira-kira yang mendapatkan dampak positif itu siapa aja gitu. Nah, dengan menggunakan otomatis ada teknologi di situ, kayak gitu. Kan jarang banget ya kalau di misalkan yang di pedalaman banget, kayak misalkan di suku Tengger dan sebagainya itu kan apa namanya tidak terorganisir dengan baik juga. Nah, kalian misalkan pengen buat seperti itu. Nah, itu boleh. Nah, kenapa waktu minggu yang lalu saya bilang kalian jangan yang pengen menyelesaikan masalahnya banyak. Cukup satu aja. Supaya mudah. Kalau nanti kebanyakan kalian akan susah karena kalau pengen kayak Shopee, Tokopedia, Lazada itu susah banget, guys. Itu udah startup tingkat tinggi itu. Jangan seperti itu. Jadi cari masalah, satu aja masalahnya. Jangan diselesaikan semuanya gitu. Karena kalian bukan tim di sini. Tim pun juga timnya masih tim kecil banget gitu. Oke, next berikutnya. Nah, ini adalah ruang lingkupnya. Di sini adalah, ini sebenarnya sambil menjawab yang di latar belakang tadi ya sebenarnya. Proses inovasinya seperti apa? Inspirasinya dari mana? Karena kan nggak mungkin, oh saya ini idenya brilian dari saya sendiri, Bu. Nggak mungkin gitu loh. Karena pasti akan ada proses inovasi atau inspirasi dari siapa gitu. Oh saya terinspirasi dari Gojek, saya terinspirasi dari Traveloka, saya terinspirasi dari bla bla bla, dari Blibli macam-macam kayak gitu. Kemudian
kalian juga harus membandingkan di sini. Ada komplementer atau substitusi produk yang sudah ada. Tadi kan saya sudah bilang, ada kita membandingkan yang sudah ada itu seperti apa, menambah, mengurangi yang sudah ada itu kayak gimana. Kayak gitu. Kemudian pengembangan dari yang sudah ada atau sesuatu yang benar-benar baru. Di sini kalian harus menekankan. Di situ memang benar-benar sudah ada, kita nambahkan dikit-dikit, ataukah ini memang benar-benar inovasi terbaru dari kalian. Inovasi terbaru pun, kalian pun pasti juga punya proses inovasi yang berupa inspirasi dari salah satu pihak kayak gitu, atau salah satu brand tertentu kayak gitu. Next, berikutnya. Nah, ini adalah gambaran dari apa namanya pengembangannya ya. Jadi di sini terkait dengan deskripsi tentang rencana inovasi, kemudian ilustrasi inovasi produk, ilustrasi itu berupa nanti bisa berupa sketsa atau dan sebagainya, kemudian uraian tentang daya saing, mutu, harga, bentuk, kemasan, prosedur, dan strategi. Nah, ini yang nomor 3 ini benar-benar di fokus di kewirausahaannya, kayak gitu ya. Kemudian yang keempat adalah uraian potensi pasar dan strategi pemasaran produk inovasi. Jadi nomor 3, 4 itu benar-benar fokus di kewirausahaan yang sudah pernah saya jelaskan. Kayak gitu ya. Next, berikutnya. Nah, ini adalah rencana operasional. Kira-kira di sini adalah berkaitan dengan manajemen operasional dalam perencanaan gagasan atau ide inovatif. Terkait dengan manajemen kegiatan, peran anggota, kerjasama yang dilakukan, kayak gitu kan. Ada 3 anggota ya, mereka itu ngapain aja, anggota 1, anggota 2 itu ngapain aja, peralatannya ada apa saja. Kemudian durasi waktu dalam produksi itu berapa lama. Walaupun saya di sini tidak minta sampai kalian membuat suatu produksinya, setidaknya kalian sudah memuat di situ rencana produksinya. Kemudian yang keempat ini berkaitan dengan yang sudah saya jelaskan di minggu yang lalu terkait dengan pembiayaan dan juga anggaran, terkait dengan BEP dan macam-macam gitu. Next, berikutnya. Nah, ini lampirannya. Makanya saya minta profil anggota pengembang, hasil wawancara, hasil analisis SWOT, kemudian kalau yang berikutnya ini yang dokumentasi proses ini kayaknya nggak perlu ya, karena kan kalian nggak buat ya. Tapi kalau ilustrasi pendukung misalkan berupa di situ sketsa, itu diperbolehkan kayak gitu ya. Kemudian next, berikutnya. Nah, ini ada berbagai jenis prototipe. Prototipe itu apa sih, Bu? Karena selama ini kalian pasti masih bingung terkait dengan prototipe. Jadi prototipe di sini adalah berupa desain, bentuk atau model awal dari suatu produk yang akan digunakan untuk menguji desain tersebut sebelum diproduksi. Ini namanya prototipe. Bentuknya seperti apa saja? Ada banyak contohnya. Next, berikutnya. Ini saya jelaskan dulu mengapa kita perlu banget membentuk suatu prototipe. Jadi nanti guys, nanti kalau kalian memang benar-benar real terjun di lapangan, kalian pengen menjadi seorang pengusaha atau seorang wirausahawan, harus membuat yang namanya prototipe. Jadi supaya tahu, kayak semacam kalau kalian apa namanya mengembangkan bisnis parfum misalkan, ada tester. Nah, tester ini merupakan salah satu bentuk prototipe juga gitu loh ya. Tapi dia udah jadi kayak gitu. Nah, kira-kira diterima nggak sama masyarakat ketika saya membuat varian baru bentuk parfum perpaduan antara buah dengan bunga dan juga misalkan perpaduan sama kayu, misalkan kayu manis dan sebagainya kayak gitu, itu mereka benar suka nggak sih kayak gitu. Nah, di sini makanya di sini gunanya adalah yang pertama adalah sebagai pembelajaran apakah alat atau produk tersebut dapat berfungsi dan sejauh mana fungsi dalam menemui tujuan. Nah, ini bahasanya memang bahasanya tingkat tinggi, tapi si simpelnya saya tadi kan saya bilang, nah kayak tester gitu loh guys, ini supaya tahu kira-kira disenangi nggak sih. Nah, kalau sudah ada ini, jadi kan itu sudah masuk di komunikasi. Nah, ketika itu mereka kira-kira pasti akan ngasih saran, oh kurangnya ini loh, gitu. Oh kurangnya ini, kamu coba nambahkan max, misalkan kalau tadi kan saya mencontohkan parfum. Kalau misalkan di situ adalah
produknya berupa produk makanan. Oh, ini kurang asin gitu. Coba tambahkan yang ini. Nah, kayak gitu-gitu. Oke, next berikutnya. Next berikutnya. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini adalah jenis-jenis prototipe. Ada macamnya, ada banyak ya. Ada yang pertama ada sketsa, ada mockup, ada storyboard, ada paper prototype, ada video pitching, ada maket atau arsitektur. Kalau ini adalah bentuknya memang benar-benar kelihatan bentuk, apalagi kalau ini nanti kalian mengembangkan suatu unsur teknologinya di sini, otomatis kalian wajib gitu ya, wajib membuat yang namanya storyboard, kemudian video pitching. Untuk yang nomor 1 sampai nomor 6 itu kalau kalian mau buat silahkan, tapi yang wajib di sini adalah adanya storyboard sama video pitching. Kayak gimana sih Bu itu Bu? Next. Kalau sketsa seperti ini, teman-teman pasti udah tahu bentuknya sketsa. Misalkan kan di sini dia pengen mengembangkan headset gitu ya. Nah, seperti ini, kayak gini gambarnya. Nah, makanya kemarin saya minta kalian harus nyari anak desain supaya sebenarnya bisa nyeketsa atau bisa apa gitu ya. Next berikutnya. Tapi ingat, ini sifatnya nggak wajib guys. Sifatnya nggak wajib. Kalau yang sketsa, mockup ini nggak wajib. Mockup seperti ini bentuknya. Kalian bisa sambil cek nanti di googling karena ini sifatnya nggak wajib, nggak saya jelaskan detail, tapi kalau kalian pengen bikin ya monggo silahkan. Next berikutnya. Nah, storyboard ini penting. Storyboard ini penting. Tujuannya apa? Kalau kalian misalkan mengembangkan suatu web gitu ya, apa namanya, suatu aplikasi yang berbentuk berbasis web, ya kalian harus jelaskan tampilannya kayak gimana kalau di web. Kemudian menunya kayak gimana, tampilannya kayak gimana, kayak gitu-gitu. Kemudian settingnya kayak gimana, kayak gitu-gitu. Nah, kayak gini bentuknya. Itu adalah storyboard. Ini yang wajib kalian bikin nantinya. Next, berikutnya. Nah, ini adalah paper prototype. Ini agak susah sih, karena kalian harus membuat entah itu kardus kayak atau dari mana gitu kan untuk menjelaskan detail dari apa namanya storyboard tadi. Jadi sebenarnya paper prototype ini berangkatnya dari ini guys, storyboard tadi. Cuma kalau yang paper prototype ini ya memang benar-benar dibikin kayak apa namanya dari paper gitu loh. Jadi kalian harus print out, harus menggambar, harus mirip seperti itu kayak gitu. Ini nggak wajib, nggak usah dibikin. Nanti kalian bingung. Kalian bukan anak ini soalnya, bukan anak-anak teknik juga gitu. Nanti akan kesusahan. Next berikutnya. Nah, ini yang penting banget. Ini adalah video pitching. Kalian nanti di sini membuat video pitching. Video pitching ini wajib sifatnya. Ini durasinya tidak lebih dari 3 menit. 3 menit, nggak boleh lebih. Kalau kalian suka ngomong kemudian lebih dari 3 menit, nggak boleh. Karena video pitching itu tidak hanya sekedar kalian presentasi. Di situ ada beberapa komponen yang harus kalian jelaskan di situ. Jadi boleh kalian atau boleh kalian nyewa teman kalian yang, Bu, saya itu nggak pede, Bu, ngomong di depan umum gitu, Bu. Apakah boleh saya itu nyewa atau manggil teman saya yang cantik, yang ganteng gitu, boleh nggak? Boleh. Pokoknya dalam video pitching itu ada beberapa komponen yang harus masuk di situ. Yang pertama adalah masalah, ya balik lagi sebenarnya menjelaskan tentang detail produk kalian gitu ya. Kemudian ada ide solusi dari produk kalian, tujuannya untuk apa saja, kemudian keunggulan atau cara kerja dari produk kamu itu tadi, kemudian alternatif pengembangannya kayak mana, kemudian biaya dan juga income. Ini bisa di ini nggak Mbak? Bisa diklik nggak Mbak? Kalau enggak, nah bisa saya share screen aja mungkin dari sini. Salah satu contoh video pitching. Nggak boleh lebih dari 3 menit. Ingat ya. Contoh-contohnya di YouTube ada banyak banget. Nanti kalian bisa sambil cek. Oh, ini yang 1 jam. Ini aja Mbak. Stop aja. Biar saya share screen aja. Stop dulu. Nanti saya share screen. Ini yang 1 jam lebih. Nanti kamu nggak ngerti yang seperti apa video pitchingnya. Oke, saya share screen dulu ya.
Kalian nanti sambil cari di YouTube ya guys ya, banyak banget. Saya present now. Udah kelihatan? Udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kayak seperti ini ya, dari awal aja. Oke, kayak gitu guys. Jadi kalian udah tahu kan apa namanya contoh dari video pitching. Jadi videonya nggak terlalu lama, kemudian sinematografinya juga dapat. Kalian pasti tahu kayak gitu ya. Jadi eh, makanya tugas ini yang paling penting memang di video pitching gitu ya. Kalau kemarin tugas yang video yang pertama itu nggak terlalu ini, saya cuma pengen tahu produknya kalian sambil lihat komentar-komentar kalian teman-teman yang lainnya sebenarnya kayak gitu. Nah, tapi untuk yang video pitching ini tolong dibuat semenarik mungkin karena cuma 3 menit. Kalian boleh hire orang ataukah boleh kalian sendiri yang benar-benar presentasi itu boleh silahkan. Jadi itu nggak ada apa namanya batasan untuk kalian berkreasi di sini ya. Ini saya sekali lagi saya ingin mematahkan bahwa kewirausahaan itu tidak bisa dipandang sebelah mata.
kayak gitu ya. Jadi kalau kemarin saya sempat agak marah di kelas kalian kalau nggak salah ya itu yang saya marah karena kelas satunya saya nggak marah. Yang saya lupa itu ya marahnya kenapa kok bisa. Ya pokoknya itu em, apa namanya? Karena saya ingin teman-teman tahu bahwa ini memang sangat penting untuk kalian supaya memang jadi saya ngajarinya memang benar-benar detail supaya kalian juga apa namanya supaya tahu gitu loh supaya tahu bahwa ini sangat penting nanti ketika kalian memang benar-benar terjun di lapangan kayak gitu. Mbak tadi belum di next next dikit dong Mbak yang tadi yang share screen-nya. Oke, next. Oke, bisa di next setelah ini. Oh, ini oke boleh poster aja dulu apa. Poster. Nah, poster ini eh gimana ya? Saya pengen mewajibkan tapi juga kasihan sebenarnya. Ini sifatnya kondisional ya. Kalian boleh boleh apa namanya membuat poster atau enggak itu silahkan. Karena ini sifatnya kondisional, tapi nanti kalau kalian buat ya jelas otomatis akan ada nilai tambahan gitu ya. Karena poster ini kalau enggak, tapi kan sekarang sudah ada Canva, ada macam-macam ya. Sebenarnya bisa sih sebenarnya. Tapi balik lagi, ini enggak wajib. Tapi bagi kalian yang mau membuat poster, isinya ada apa saja, Bu? Bisa di next, bisa di next, bisa di next. Ini punyanya PKMKC ini sebenarnya, tapi ini adalah contoh-contoh posternya bisa seperti ini, kayak gini ya. Nanti bisa kalian cek di apa namanya PKMKC, gitu ya. Kemudian market berikutnya. Next. Market itu apa namanya? Kalian pasti tahu ya contohnya gambar marketnya tadi. Contoh gambarnya market tadi. Nah, kayak gini. Nah, karena ini jelas gak mungkin ya, otomatis tidak bakalan saya minta kalian untuk mengumpulkan market gitu ya. Beda kalau misalkan kalian di mata kuliah kayak perencanaan pembangunan dan sebagainya pasti tak minta marketnya. Next next untuk yang HKI terakhir itu HKI pengajuan haki atau hak paten gitu ya. Ini sifatnya nggak wajib. Tapi kalau kalian memang benar-benar pengen mematenkan punya kalian, monggo saya bantu beneran gitu ya. Di sini pengajuan hak patennya ini sebenarnya kita masih nyontek nyontek ya. Saya masih nyontek punyanya apa namanya punyanya PKM. Tapi sebenarnya ada apa namanya ada prosedur tersendiri untuk penghakian karena kemarin saya juga ikut beberapa kali pelatihan yang HKI tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 ini masih ada lagi pelatihan HKI nanti saya informasikan lagi yang terbaru terkait dengan pengajuan HKI kayak gitu. Baik teman-teman ada pertanyaan karena ini udah habis. Mbak atau teman-teman yang lainnya nanti minta tolong dokumentasi ya untuk laporan saya. Ada Bu nanya Bu. Boleh silahkan. Saya mau nanya tentang itu Bu, interview responden kan kalau kan saya ini di Malang Bu. Terus saya mau buat kayak aplikasi itu tapi bertepatan di tempat saya di Sulawesi sana Bu. Nah terus kan tidak memungkinkan saya pulang. Itu caranya apakah tetap wawancara dan sebagainya gitu? Itu gimana Bu? Terus informasi ya, kan saya di Sulawesi ini pindahan dari Palu, jadi kayak baru bertempat di Kota Mobagu, ada Sulawesi Utara gitu baru. Nah itu yang saya tuh kayak menarik kayak kayak senang dengan kendaraan umum di sana gitu, Bu, bentor dan sebagainya gitu. Jadi saya pengen
pengen bahas itu gitu. Nah, tapi saya tuh masih kurang ngerti banyak orang di sana gitu loh, Bu. Karena masih baru, terus pas saya pulang itu nggak lama di sana gitu. Itu gimana, Bu? Sekarang posisinya di Malang. Iya, Bu, di kos. Oke, berarti kamu nggak pulang kampung nih ya, nggak mudik ya? Ya saya mudik ke Malang, Bu. Oh iya, ya mudiknya ke Malang kamu ya. Udah lama, Bu, di Malang. Oke, kalau seperti itu sebenarnya bisa pakai Google Form sih sebenarnya, bisa kamu sebarkan ke banyak orang yang di sana kayak gitu. Misalkan teman-teman kamu kayak gitu-gitu. Jadi nggak harus yang wawancara melalui kayak Google Meet atau Zoom juga gitu loh, karena memang saya ingin ngajari kalian gitu loh guys. Saya ingin ngajari kalian bahwa kalau kamu pengen jadi pengusaha, kamu pengen menjadi seorang wirausaha, harus jalannya seperti itu. Jangan main, aku pokoknya mau buat ini ya ini. Itu nggak bener gitu guys. Saya di sini pengen ngajari kalian yang step-step yang benar supaya kalian itu nggak ada istilahnya gagal kayak gitu-gitu. Karena semuanya sudah melalui perhitungan yang sudah mantap dan jelas kayak gitu. Gitu ya. Jadi jangan dipandang bahwa kewirausahaan itu cuma jualan. No, itu beda. Ya, oke. Bahkan Jadi, kalau kalau ternyata itu kewirausahaan itu hanya sekedar jualan, ya Ciputra kan nggak bakalan bikin apa namanya jurusan yang khusus kewirausahaan gitu loh kan. Karena di sana kewirausahaannya bagus kan gitu. Entrepreneurship-nya bagus. Kebetulan saya punya teman dosen di sana satu pelatihan waktu itu sama saya di UMKM sama entrepreneurship gitu. Beliaunya bilang bahwa memang unggulannya yang kewirausahaan gitu-gitu karena memang eh, mahasiswanya kebanyakan ya Chinese gitu ya, bukan berarti saya rasis ya kak, tapi memang biasanya yang punya semangat untuk sebagai wirausaha itu kebanyakan dari ya Chinese gitu ya, nggak tahu memang motivasinya sangat tinggi dan sebagainya gitu mereka kan. Nah tapi kita orang Indonesia asli yang tanpa ras-ras yang itu, kita bisa kok, kita bisa nyontek gitu loh sebenarnya. Step-stepnya mereka itu kita bisa nyontek, motivasi mereka itu bisa nyontek gitu ya. Mm-mm. Karena semuanya bisa bisa berwirausaha. Semua bisa menjadi seorang penemu, invention juga, inventor juga gitu loh. Jangan berkecil hati. Oke, next. Ada pertanyaan Bu saya lain maksudnya? tanya. Silahkan Mbak Livi. Ini ada dua pertanyaan Bu. Yang satunya itu hanya memastikan aja. Soalnya tadi saya dengar kalau misal jadinya 20 orang ya Bu yang diwawancara tadi. Enggak, enggak. Soalnya saya tadi dengar 10. oh Kamu mau 20? Saya kan bilang kalau offline saya biasanya mintanya 20 orang gitu loh. Tapi karena ini adalah kita daring, saya tahu kapabilitas kalian intinya jadi ya 10 orang aja. Tapi kalau kalian mau 20 orang monggo silahkan. Silahkan. Saya nggak maksa. ya Bu, Gitu cuman ya. memastikan ya. Terus yang kedua itu ini kan tadi pas waktu di poster itu kan ada yang ada kayak beberapa ada anggota, mohon maaf, ada yang nama-nama anggota itu Bu. Itu apa kita anggota yang sempat Ibu bilang dulu dari anak DKV sama anak teknik itu Bu. Kalau Betul, betul. oh iya, kalau misalkan kita sanggup sendiri gitu gimana Bu? Nggak apa-apa. Tulisan sendiri kamu. Baik. Misalkan, loh saya hire kok Bu. Saya hire orang teknik kok. Hire kan belum tentu jadi tim kita. Hire loh ya. Hire kan berarti memperkerjakan orang. Saya hire orang DKV kok Bu. Ya nggak apa-apa. Berarti bukan tim. It's okay. Gitu ya. Tulisan namamu sendiri. Makanya tadi saya bilang, untuk apapun yang ada di sini, entah itu berupa mockup, storyboard macam-macam tadi, kalian hire orang, silahkan. Yang penting tugasmu selesai dan kamu bisa menjelaskan isi tugasmu tadi. Siap Bu, terima kasih Bu. Oke, hire silahkan. Pokoknya saya tahu videonya ya jangan kayak presentasi. Produk saya adalah di sini karena
Hello, itu ngapain? Gitu ya. Kalau kamu nggak bisa presentasi, nggak bisa public speaking, hire orang silahkan. Misalkan, Bu, saya punya anak yang biasanya MC, Bu. Boleh nggak saya pakai videonya dia, hire dia? Boleh. Boleh nggak, Bu, saya itu hire orang untuk memvideo, misalkan kalau saya itu berhubungan dengan pertanian, kemudian video pertanian di dekat rumah saya, boleh, silahkan. Karena itu kan videonya video tingkat tinggi, guys. Bukan video yang ecek-ebles gitu kan. Bukan video Bu, menjelaskan PPT gitu. Enggak, itu kan yang video yang menjelaskan kan yang video yang tugas minggu kemarin, itu beda. Yang ini video benar-benar yang bisa dijual gitu loh. Namanya video pitching. Video kita ngomong gitu ya, Pak. Ya, seperti penjelasan yang saya Yang ceritakan tadi. tadi. Menjelaskan ada komponen-komponennya kan ada macam-macam, ada keuangan, kemudian ada profilnya, kemudian tujuannya apa. You know tadi yang saya jelaskan tadi kan tujuannya apa sih? Environment. Ada lingkungan di situ. Berarti tidak hanya dia itu menjual coklat, tapi ada hubungannya dengan lingkungan. Itu tujuannya dia. Nah, kamu harus menjelaskan di video pitchingmu, tujuanmu apa gitu mengembangkan produk ini. Like that. You get it? Jadi bikin, kalian kan suka banget kan kayak sinematografi, video macam-macam itu anak-anak muda itu biasanya suka. Apalagi yang suka-suka TikTok itu biasanya, aduh tutorial ini dong, gitu-gitu kan. Kok wanita tahu? Ya, saya punya TikTok memang. Tujuannya ya untuk ya nambah-nambah inilah pengalaman gitu kan, nambah-nambah ilmu. Karena sebenarnya di TikTok itu juga tergantung kita search-nya ya. Kalau search-nya kita yang bagus-bagus terkaitan dengan edukasi ya bagus, dapatnya ya edukasi. Tapi kalau cuma joget-joget ya dapatnya joget-joget doang gitu. Tuh ya, nggak selamanya buruk TikTok itu. Oke, paham guys? Iya, Bu, paham. Ada yang tanyakan lagi nggak? Ibu, saya mau nanya. Boleh silahkan Mbak Michelle. Kan kalau yang punya saya itu saya bikin tentang kayak mental health gitu kan, Bu, tentang type mental health. Nah, saya tuh kemarin bikin itu sampai kayak ada ke paket-paketan gitu, Bu. Tapi itu kayak berjangka panjangnya, Bu. Nggak apa-apa. Terus karena tadi saya ngeliat yang di storyboard. Itu kayak kalau semisal saya buatnya, kan punya saya ini mau saya bikin tentang kayak mental health aplikasinya ini, kayak kita tuh bisa bercakap-cakap gitu loh, Bu, sama orang lain, ngeluarin cerita gitu loh, Bu, masalah kita kan banyak yang nggak bisa langsung ngomong ke orang lain kan. Nah, kita bantu di situ, Bu. Nah, jangka panjangnya itu ada paket-paketnya, tapi karena aku ngeliat tadi storyboard, terus kayak kalau semisal yang paket-paketnya itu nggak dimasukin itu kayak gimana, Bu? Jadi saya mikir jangka pendeknya dulu. Nggak apa-apa. Tapi nanti kamu di video pitchingnya, nanti kamu jelaskan juga seperti itu. Di video pitchingmu. Ingat tuh ya, video pitching kalau kalian nggak bisa ngomong, jangan maksa ngomong. Nanti kalian misalkan, tiba-tiba di tengah-tengah, aduh ngeblank gini-gini. Karena video pitchingnya harus seperti itu yang saya jelaskan tadi, saya kasih contoh tadi. Itu yang menurut saya bagus kayak gitu. Jadi misalkan menampilkan kalau, misalkan tadi apa? Bentor, kemudian maksud bentor, kemudian kasih latar belakang dan sebagainya, gitu juga benar-benar kayak profesional banget, karena itu nanti sifatnya menjual. Di situ benar-benar saya lihat banget loh ya. Jadi enggak, kalau untuk urusan ngomong kalian masih udah hire orang lain aja. Kalau misalkan, saya punyanya temen gini-gini luar kampus, nggak apa-apa. Saya punyanya temen tapi teman SMA, Bu. Silakan, pokoknya video pitchingmu bagus. Yang sudah menunjukkan bahwa itu adalah produknya kamu. Walaupun yang ngomong bukan kamu sendiri. Gitu ya. Kalau nggak pede lah dengan wajahnya sendiri. Saya jerawatan, Bu. Saya nggak pede nih, gitu. Gitu. Boleh. Tapi kalau kalian pede dan kalian yakin bisa ngomong sebagus yang tadi saya contohkan, silahkan. Kalau kalian nggak janji bisa ngomong sebagus yang saya contohkan tadi, lebih baik hire orang deh.
kasih makan kayak atau apa gitu ke temennya, diajak ngopi gitu kayak silahkan. Biasanya kalau teman deket kayak gitu ya. Masa kalian nggak punya temen deket yang bisa kayak gitu sih? Kan banyak banget kan teman kalian. Mas Iksan nih, karena dia sebagai duta apa kemarin Mas? Kamu duta apa Mas? Duta kampus, Bu. Nah, duta kampus nih, dia udah biasa ngomong. Coba sambil praktek dong sekarang kamu misalkan promosi yang ingin kamu kembangkan sesuai dengan tadi yang saya contohkan tadi. Coba dengan PD gitu. Bu, saya Ngomong hire pelan-pelan. Iksan Saya aja, Bu. baru gabung tadi, Bu. Hire Belum Iksan? lihat contohnya. Ya, Bu. Oh, kamu mau hire Iksan? Oke, silakan Iksan, kamu mau di-hire sama si Sadam? Mau nggak di-hire sama dia? Tak traktir Nggak cilok. ada makan siang gratis. Oke, boleh gitu. Karena dia udah terbiasa, karena memang juga ada pelatihan yang pasti gimana cara ngomong di depan umum, gimana cara luasnya, kayak gimana. Itu dia udah dapet si Iksan ini. Jadi kalau kalian mau hire, ya udah bilang aja ke dia. Atau Iksan kan di sini pasti ada namanya paguyuban duta kampus UM gitu ya. Misalkan, oh saya bosan Bu, masa semuanya satu kelas hire Iksan semuanya. Saya minta yang cewek dong gitu itu supaya lebih ini gitu kan ya. Ya boleh, nanti kamu bilang ke teman-teman kamu satu kelas gitu ya. Ini loh aku punya paguyuban ini. Kamu tinggal pilih aja nanti aku yang hubungin ke dia gitu. Bantu loh ya. Jangan ketawa mulu loh kamu. Bilang iya gitu ya. Kok jadi saya maksa ya? Oke, kayak gitu. Jadi kalau kalian tidak pede dengan ngomong seperti itu, tapi kalau kalian pede, karena itu bisa dipelajari, tanya aja Iksan, ada apa namanya, ada semacam kayak pelatihannya gitu, kan bisa mempelajarinya supaya luas gitu ya, body language-nya juga bagus. Coba kalian lihat di Instagramnya si Iksan tuh. Loh, bener tahu ya, saya kadang lihat di feed saya gitu ya, walaupun sekilas gitu, dia udah luas banget gitu ya cara berjalannya, cara ngomongnya dia, kemudian kayak body language-nya udah langsung kelihatan kalau dia tuh udah pro banget. Karena udah ada pelatihan yang pasti di duta kampus atau di duta-duta yang lainnya. Karena dia banyak ikut duta sih, saya jadi bingung dia sebenarnya duta apa gitu ya. Kayak gitu, intermezzo ya. Oke, itu adalah tugasnya. Jadi nanti minta tolong dikasih tahu sama teman-temannya yang nggak bisa hadir, seperti itu tugasnya, bahwa kewirausahaan itu nggak semudah yang kalian bayangkan. Tolong jangan dianggap sebelah mata, karena memang itu saya sedang mengajari kalian gimana menjadi seorang wirausaha yang baik, gimana cara menjadi seorang pengusaha yang baik. Jangan pernah dilepaskan step-stepnya tadi, karena kalau kalian melepaskan salah satu stepnya, ya innalillahilah gitu ya. Ya saya nggak mendoakan jelek, tapi karena tujuan mata kuliah ini adalah supaya kalian tetap di on the right track gitu ya. Jadi benar-benar di track yang benar. Ya udah kalian ikuti aja gitu yang benar, jangan nyari jalannya sendiri gitu. Gitu. Kemudian lah Bu, tapi kan ada banyak orang gitu kan, ada banyak orang yang sukses dengan kegagalan-kegagalan dia. Ya kalau bisa kan kalian jangan sampai gagal gitu loh ya. Kalau bisa sekali jalan langsung sukses. Ngapain harus gagal-gagal dulu gitu loh ya. Ya biarkan kita bisa mempelajari dari orang lain, dari kegagalannya apa sih. Tapi petik lah. Tapi jangan sampai kalian gagal gitu ya. Jangan sampai kalian gagal. Kalian harus sukses dari awalnya. Itu doa saya. Gitu ya. Ibu mau nanya lagi satu. Bantu saya ini ya. Di-on-kan dulu videonya yang datang walaupun cuma beberapa. Ibu mau nanya sekali lagi boleh? Oh boleh, silakan Mbak Misel. Ibu, kalau semisal nanti outputnya saya buatnya kayak animasi kayak gitu, terus nanti kita dubbing pakai intonasi kita sendiri, itu masuk nggak sih, Bu? Untuk yang video pitching? Iya, video pitching. Boleh. Oke. Boleh. Baik. Tergantung kreativitas kalian. Oke. Tergantung. Kalau mau yang video-video kayak gitu yang tadi saya contohkan, boleh. Sinematografinya yang bagus, itu boleh. Oke. Ini tergantung kreativitas kalian. Jadi unsur penilainya sangat banyak di sini. Ya, nanti akan saya jelaskan unsur-unsurnya apa saja. Maksudnya akan ada di situ tabel yang berisikan beberapa hal yang berkaitan dengan penilaian. Jadi jelas saya nggak mungkin subjektif di situ. Ya,
Karena nanti akan ada penilaian teman sejawat dan juga penilaian saya. Jadi kan jelas gak mungkin kalian, Bu, saya harusnya dapat A. Kenapa kok dapatnya ini cuma B? Gak mungkin, karena itu nanti ada penilaian teman sejawat. Teman sejawatnya pun itu adalah, karena saya ngajar kewirausahaan 2 kelas, otomatis 2 kelas. Jadi tidak cuma 1 kelas. Langsung saya blend 2 kelas itu. Bisa dipahami? Oke, ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada kita foto dulu. Mbak Ika, di-on-kan dulu videonya, Nak. Oke, sehat ya? Oke, saya print screen dulu ya. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas boleh banget. Sambil bantu ya, kalian yang dari sana, apa namanya, bantu print screen juga. Soalnya kadang saya itu kadang ada yang belum dihidupkan gitu-gitu, yang di tempat kalian udah hidup gitu kan videonya. Takutnya kayak gitu. Satu kali lagi ya. Ya ampun, kita penutupan Ramadan ini, ya Allah. Oke. Sorry ya, saya menerobos aturan ini. Nggak apa-apa lah. Kalau nggak gini kan kita nggak bisa diskusi panjang juga. Oh ya, informasi ya guys ya. Kalian setelah ini boleh tanya-tanya, boleh mendiskusikan terkait dengan produk kalian itu di grup ya. Tapi langsung mention saya supaya saya bisa langsung mantau grupnya. Tapi ya jangan langsung banyak, nanti saya bingung guys. Satu-satu aja, satu-satu supaya saya nggak bingung. Soalnya kalau kebanyakan saya juga bingung nantinya. Gitu ya. Oke, karena ini adalah hari terakhir kita ketemu. Kamu di mana, Iksan? Saya lagi di jalan ini, Bu. Ya Allah. Ya udahlah, nanti dia seneng tuh habis ini banyak yang hire dia gitu ya. Oke, jadi kurang lebihnya saya mohon maaf ya guys ya. Kita ketemu nanti setelah Lebaran. Nah, ini karena ini menjelang Lebaran, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun enggak. Kemudian kalau kalian merasa saya PHP-in, misalkan harusnya ada kelas, kemudian enggak jadi karena ada suatu hal, itu mohon dimaafkan karena memang itu benar-benar di luar kendali saya gitu ya. Apalagi kayak tadi pagi itu saya benar-benar stres ya, padahal saya udah janji jam segitu gitu kan ya. Terus ya Allah, benar-benar di luar kendali saya. Itu teman-teman anak saya itu diajak ke rumah semuanya. Ya Allah, ya maklum lah karena baru kenal gitu ya. Dan dia suka banget gitu kan ngumpulin teman-temannya. Jadi diajak ke rumah semuanya dan ngegame gitu kan, yang ngegame yang online gitu kan. Bayangkan ada banyak orang, ya akhirnya wifi-nya nggak kuat dong gitulah. Jadi akhirnya saya mengalah gitu. Kenapa kok nggak dimarahi? Saya nggak bisa gitu. Saya nggak bisa marah gitu. Coba nanti kalau kalian sebagai orang tua gitu kan, pasti nggak bakalan tega kan gitu. Kayak gitu ya guys ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat berlebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Gitu ya, saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.